Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu beserta dengan kami. Tuhan Allah pencipta segalanya. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam Filipi 1 ayat 6 tertulis, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanaman padi dengan pohon durian beda masa dan prosesnya. Kalau kita menanam padi hanya dalam waktu 3-4 bulan, kita sudah bisa melihat hasilnya. Tapi pohon durian berbeda. Kalau kita menanam pohon durian, hasilnya baru akan kita nikmati sekitar 7 tahun kemudian. Ibarat seperti tanaman, setiap orang punya proses dan waktu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang berbeda-beda. Dalam pernikahan, suami dan istri seringkali berbeda. Berbeda dalam hal pengenalan akan Tuhan, berbeda dalam hal kedewasaan iman, berbeda dalam hal level pertumbuhan kerohanian. Karena perbedaan ini, maka suami dan istri hendaknya saling mengerti satu sama lain. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling menghakimi dan menyalahkan. Jangan juga merasa putus asa dengan keadaan pasangan yang belum berubah-berubah. Ada suami yang cenderung lebih sabar dibanding istri. Dan ada juga sebaliknya, istri yang lebih sabar dibanding suami. Dalam kondisi demikian, jangan sampai saling menyalahkan. Istri yang sabar, tetaplah sabar. Dan doakan suami dengan penuh kesabaran, agar suami mengalami perubahan menjadi pribadi yang juga sabar. Demikian juga sebaliknya, kalau suami yang sabar dan istri yang tidak sabaran, hendaknya suami mendoakan istri dan menanti dengan sabar akan perubahan untuk terjadi dalam kehidupan istrinya. Suami dan istri perlu saling menghargai proses pertumbuhan pasangan. Jangan kecewa kalau pasangan hidup saudara belum mencapai level kerohanian yang sama dengan saudara. Ada suami yang belum bisa berdoa, sedangkan istrinya bisa berdoa dengan begitu leluasa, tanpa hambatan. Kata-katanya terucapkan mengalir begitu saja. Sedangkan suami untuk berkata-kata dalam doa sangat sulit. Dalam kondisi demikian, istri perlu menghargai kondisi suami dan mengizinkan dia untuk bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi pribadi yang tahu untuk berdoa. Yang terutama adalah jangan saling menyalahkan. Dalam Filipi 1 ayat 6 ini dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dari ayat ini saudara, kita mengerti bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam tiap-tiap orang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi proses pertumbuhan iman dalam panggilan Tuhan itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Di dalam proses itu Tuhan turut bekerja mengubahkan pribadi tiap-tiap orang yang percaya untuk menjadi semakin sempurna hingga hari kedatangannya. Jadi kalau demikian adanya saudara, maka jangan sampai kita menyalah-nyalahkan pasangan kita yang kelihatannya belum dewasa dan belum bertumbuh secara rohani. Jangan merasa diri kita lebih rohani juga. Jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan
dan tinggi hati secara rohani. Berikan semangat kepada pasangan kita dan juga berikan pujian atas pencapaian-pencapaiannya dalam hal-hal rohani, supaya dia semakin bersemangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah dalam keluarga kita masing-masing selalu ada sikap saling menghargai proses pertumbuhan pasangan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk selalu berjalan dalam kebenarannya bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau memberikan kami hati yang mengerti, supaya kami memahami kondisi pertumbuhan rohani pasangan kami. Berkatilah keluarga setiap kami masing-masing ya Tuhan, supaya selalu ada kedamaian, ada saling mengerti, saling mengasihi satu sama lain, tidak saling menyalahkan, tapi menghargai dan menerima proses pertumbuhan iman, proses pertumbuhan rohani dari pasangan kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.